Bersyukur, seberapa kita yang hadir sore hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur dan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan, mungkin karena hujan. Kita bersyukur kalau kita ada saat ini, tempat ini, semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini, kita bisa bersekutu dengan Tuhan kita bisa melayani Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus kepadamu sore hari ini Tuhan Yesus. Buat segala kasih dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami Tuhan. Kami ada Tuhan saat ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu dan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Kami ada saat ini Tuhan di mezbah-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, Kau layakkan kami Tuhan, hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan sore hari ini Tuhan kami membawa hidup kami Tuhan, seluruh hidup kami, korban kami Tuhan Yesus. Guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Dan sore hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus. Buat saudara kami yang masih dalam perjalanan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Tibakan mereka Tuhan ke tempat ini. Dengan tidak kekurangan satu apapun. Bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan sore hari ini Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Kami mau serahkan seluruh Tuhan ibadah kami Tuhan sore hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan karena anugerahnya, karena kebaikan Tuhan. Kita ada di tempat ini, haleluya. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu semakin hari, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena, haleluya, semua karena tercurah, haleluya, tercurah besar anugerah-Mu, besar
semakin hari semakin bertambah besar besar anugerahmu, besar anugerah berlimpah kasih-Mu semakin hari, haleluya, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan lebih dalam lagi pujian ini dari awal, haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena, haleluya, semua karena anugerah tercurah besar anugerah-Mu, haleluya, besar berlimpah kasih-Mu semakin hari, haleluya, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan, haleluya, besar anugerah-Mu, amin, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari akan lagi punya lebih sungguh, besar anugerah-Mu, haleluya, besar anugerah-Mu, amin, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, haleluya, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar semakin hari, haleluya, semakin hari semakin bertambah besar mari katakan lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, mari angkat suaramu, haleluya.
semua karena anugerah-Mu. Kami ada melayani, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Mari angkat hatimu, angkat suaramu bagi Tuhan, sembah Dia. Oh, pujian syukur bagi-Mu, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita masih berdiam diri di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus. Dia sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Hari ini dan sampai selama-lamanya, kasih setianya tetap melingkupi dalam hidup kita. Tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia Allah yang setia. Kasih-Nya melebihi dari segala yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Ya Yesus baik. Mari angkat pujian ini. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Mari katakan, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari angkat lebih sungguh, ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari katakan lebih sungguh lagi. Haleluya. Ya Yesus baik hari ini dan selamanya. Ya Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Sedang terbangkit berdiri. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Katakan, ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari jemaat Tuhan katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik bagi kita. Ya Yesus baik. Amin.
Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Benar Tuhan, bahwa hanya Engkau yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang selalu melengkapi hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Dan kami akan memuji-Mu Tuhan, bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan, bebaskan hati kami, pikiran kami, roh kami Tuhan. Kami memberi yang terbaik Tuhan, sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Sebelum kita memuji Tuhan, mari lihat kiri kanan saudara, berikan senyum saudaraku ya. Jangan melihat kursi-kursi yang kosong, saya percaya malaikat Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Mungkin karena hujan, sore hari ini mereka tidak datang. Tapi kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini. Semua karena kasih Tuhan. Dan hari inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kita bersuka. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari kita bersuka hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Hei, mari bersuka, haleluya. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, haleluya. bersuka, bersuka dalam, mari bersuka, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, mari katakan bersuka, haleluya. Bersuka, bersuka dalam, mari bersuka, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saya melihat dari depan
Semua bersuka cita, alangkah lebih bersuka cita lagi kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan karena tiada terukur kasih dan besar Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari angkat pujian ini saudaraku. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari hati bersyukur bagi Tuhan, haleluya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Besar anugerahmu, besar anugerah, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari katakan haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, haleluya. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara. Kasih setia Tuhan selalu besar dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan dan melihat pengumuman atau jadwal sepekan. Jadwal kegiatan sepekan GBI Batu Raja. Setiap hari, Biston pagi di gereja pukul 5 pagi. Hari Selasa 21 Juni, Komselansia pukul 4 sore, WL Ibu Rosyanti.
Gathering Praise and Worship 22 sampai 23 Juni 2022. Setiap Rabu, Biston Rabu petang pukul 6 sore onsite di gereja. Jumat, doa puasa di gereja pukul 11, doa anak pukul 4 sore, latihan pelayan mimbar pukul 6 sore. Sabtu, Komsel Pemuda Dewasa Muda pukul 6 sore. Hari Minggu, ibadah raya pertama, onsite pukul 7, ibadah anak onsite pukul 10, ibadah remaja onsite pukul 11 siang, ibadah raya 2 onsite pukul 4 sore di gereja. 28 sampai 30 Juni, GBI Batu Raja mengadakan sekolah Injil liburan yang diikuti mulai dari kelas 3 SD sampai SMP. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Senin 20 Juni adik Stefan Louis Burlian, Opung Jan Sumihar Huta Barat, Bapak Sukses F. Sipahutar, Ibu Evi Yunita. Selasa 21 Juni adik Obert Christian Owen. Rabu 22 Juni Bapak Cornelius Wijaya, Bapak Rizky Adi. Kamis 23 Juni Ibu Rosianti, Ibu Yunita Karolin. Jumat 24 Juni Ibu Sri Lestari, Bapak Yakub Eko Saputra. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita telah melihat kegiatan sepekan minggu ini. Tuhan berkati. Dan saatnya kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk lawat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Mari kita merasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi, hadirat Tuhan di tempat ini untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, masalah kita, firman Tuhan yang menjadi jawaban sore hari ini dalam kehidupan kita. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari sama-sama jemaat Tuhan tangkat pujian ini. Haleluya, ini menjadi doa kita saat ini. Ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan, haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan Tuhan kemenangan.
kemenangan kami. Haleluya. Tuhan kemenangan, kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Mari kita angkat sekali puji lebih sungguh lagi. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan Tuhan kemenangan kita. Haleluya. Tuhan kemenangan. Oh, kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenangan. Katakan lagi lebih semula, kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan, haleluya. Kau pertolongan dan pengharapan. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenangan. Katakan sekali lagi, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Kami serahkan kepada yang bertugas. Bapak Ibu, kita akan berdoa pada sore hari ini. Berdoa untuk tim Praise and Worship yang akan mengadakan acara gathering pada 22 sampai 23 Juni ini. Kiranya Tuhan menolong dalam perjalanan acara dan juga cuaca yang baik diberikan oleh Tuhan. Berdoa untuk persiapan seal anak-anak agar Tuhan menolong tim yang terlibat. Juga Tuhan menjamah setiap anak-anak kita yang akan hadir pada saat itu.
Kita akan juga berdoa agar Tuhan melawat suku-suku yang ada di bangsa kita ini, terlebih khusus untuk suku Ogan, suku Komering yang ada di sekitar kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada sore hari ini, mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah pemilik di dalam kehidupan kami, dan Engkau merancang kehidupan kami demi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Saat ini Bapa, kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk tim Praise and Worship yang akan bertreat, yang akan mengadakan acara gathering pada 22 dan 23 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kebersamaan saudara-saudara kami dalam acara ini. Baik orang tua, begitu juga anak-anak yang akan hadir dalam acara ini. Kiranya terus dijamah oleh Tuhan. Saat berangkat, baik berangkat maupun pulang, juga dipelihara, dijaga, dituntun oleh Tuhan. Berikan cuaca yang baik, dan izinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kami rindu di setiap acara demi acara yang dikerjakan, dilakukan, Engkau hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami Bapa. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Hati Allah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara-saudara kami, supaya mereka menjadi penyembah-penyembah Allah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan itu bisa diimpartasikan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di setiap acara yang akan dilakukan, yang ada dikerjakan oleh saudara-saudara kami ya Tuhan. Pimpin setiap mereka ya Tuhan, dan tolong supaya acara ini boleh berjalan dengan baik di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengikuti sekolah Injil liburan pada 28 sampai 30 bulan ini. Berdoa untuk setiap persiapan mulai saat ini, kiranya Tuhan menolong, memimpin, menguatkan setiap anak-anak kami, membimbing mereka untuk boleh masuk di dalam acara ini. Kendala-kendala apapun yang ada, kiranya Tuhan tolong mereka. Mereka boleh hadir bersama-sama untuk belajar di bawah kaki Tuhan, belajar dari firman Allah. Karena firman Allah adalah mengubahkan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim yang Tuhan percayakan, yang Tuhan persiapkan. Kiranya juga Tuhan memberikan persiapan bagi mereka mulai saat ini. Mereka boleh mengajar anak-anak kami dengan penuh kerendahan hati, mengajar dari hati, dan membawa anak-anak kami untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan, di acara ini anak-anak kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Mereka mengerti akan Tuhan, mereka mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bahwa mereka juga adalah pemimpin yang akan Tuhan pakai untuk memberkati negeri kami, memberkati orang-orang di sekitar kami, memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tuntun terus anak-anak kami sampai mereka bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam karya Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa untuk setiap suku-suku yang ada di negeri kami, terlebih khusus buat suku Ogan dan Komering yang ada di sekitar kami. Tuhan, begitu banyak saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau. Baik ada yang ada di kota ini maupun yang ada di desa-desa, di dusun-dusun. Mereka membutuhkan Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kami percaya bahwa ada orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Persiapkan setiap anak-anak Tuhan, persiapkan setiap umat Tuhan untuk dapat menjangkau mereka Tuhan.
untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada ini, supaya mereka boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terbukalah pintu-pintu bagi pekabaran Injil. Terbukalah hati untuk mereka mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan terbukalah surga untuk memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka mendengar kebenaran Injil itu. Tuhan, berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Kami sungguh percaya firman-Mu. Engkau berkata bahwa alangkah indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan kepada berita selamat dan berkata kepada Sion, Alam itu Raja. Bila setiap kami ambil bagian dalam pekerjaan ini, biarlah kami menjadi pembawa damai di tengah-tengah saudara-saudara kami. Biarlah kami menjadi utusan-utusan Allah untuk menyampaikan kabar baik itu, dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apapun yang kami percakapkan, perkatakan akan memiliki kuasa dan mengubahkan kehidupan orang-orang yang kami jangkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu, memberikan hikmat, memberikan marifat, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik, dan firman-Mu boleh masuk di dalam tanah hati kami yang subur, dan firman-Mu akan berbuah di dalam kehidupan kami, menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, dan kami siap untuk belajar dari kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, selamat berbakti kepada Tuhan. Meskipun hujan mungkin menghalangi sebagian saudara kita untuk berbakti, tapi kita yang ada, kita tetap bisa berbakti dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kita ada di sini untuk Tuhan dan karena Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya mau melanjutkan lagi firman Tuhan yang kita sudah lihat beberapa minggu belakangan tentang kehidupan di balik dari kematian. Kalau orang berpikir bahwa sudah mati selesai, ternyata tidak. Alkitab berkata dari Lukas pasal yang ke-16 kita membaca bahwa kehidupan masih terus berlanjut sesudah orang mati. Jadi tubuhnya mati tapi rohnya terus berlanjut. Hanya beda alamnya. Kemudian kita juga dapati yang kedua, di balik kematian ternyata ada pemisahan yang sangat jelas. Jadi kalau sekarang sulit untuk memisahkan ini orang benar atau orang tidak benar, kecuali dari buah perbuatannya. Sehingga meskipun orang itu disebut beragama atau dia jadi Kristen tapi buah-buah hidupnya tidak kelihatan, maka bisa saja kita berkata jangan-jangan dia bukan murid Kristus yang sejati. Dia cuma sampai beragama secara akal. Tetapi seorang murid Tuhan pasti mengeluarkan hidup yang berbuah. Contoh seperti lalang dan gandum. Dalam satu masa tertentu sulit membedakan mana gandum, mana lalang. Mungkin mirip. Ya, tapi ketika gandum berbuah, maka kita bisa tahu, oh ini gandum, yang itu bukan. Jadi Tuhan memberikan sebuah contoh dan juga ciri kalau orang percaya muridnya itu hidupnya harus berbuah. Buah apa? Buah yang berkenan kepada Tuhan. Buah-buah roh, buah kehidupan yang bisa dinikmati orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ada orang hidup hanya untuk dirinya sendiri, hidupnya tidak berbuah. Ya. Kemudian yang ketiga kita tahu bahwa melalui pelajaran Tuhan dalam Lukas pasal 16, kesadaran orang mati itu masih ada. Dia sadar dirinya, dia sadar dia punya saudara, dia sadar bahwa di situ adalah Lazarus, ya. Jadi kesadaran tetap ada. Jangan berkata kalau orang sudah mati dia kayak orang mabuk. Enggak.
Orang mati kesadarannya masih ada. Cuma tubuhnya jasmani mati tapi rohnya hidup dan sadar. Dan yang keempat yang mencengangkan kita, pikiran orang mati ini dalam rohnya berjalan dengan baik. Jadi dia bisa memikirkan apa yang selama hidupnya tidak terpikirkan, justru sesudah dia mati dia baru tahu. Apa yang dia tahu? Dalam kisah Lukas 16 itu, dia tahu, oh dia punya 5 saudara yang hidupnya juga brengsek seperti dia. Selama ini dia berpikir hidup seperti itu biasa saja. Tapi sekarang dia tahu, hanya hidup menyenangkan diri sendiri, hanya kaya secara jasmani tetapi rohaninya miskin, bahkan tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka orang itu adik-adiknya akan mati dengan menderita seperti dia. Jadi kesadaran orang mati itu ternyata makin jelas, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihatnya selama hidup di bumi. Jadi kita tahu, saya mengulangi lagi, orang yang mati di dalam Tuhan, orang itu dibawa ke Firdaus. Siapa yang bawa? Malaikat Tuhan. Kemudian nanti Tuhan kasih dia tubuh kemuliaan. Dan kemudian dia akan berdiri di tahta pengadilan Kristus, atau dalam bahasa yang lain, bahasa aslinya disebut bema, tahta, kursi tempat Tuhan akan mengupahi, memberikan hadiah. Dan kemudian kita dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kemudian ada satu masa selama 1000 tahun damai di bumi. Jadi orang mati di dalam Tuhan alurnya sudah jelas. Tidak mungkin kalau begini, kalau begitu, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi Alkitab dengan jelas telah memberikan kepada kita sebuah pengertian seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Orang yang mati di dalam Tuhan itu jelas, penjemputnya jelas. Matinya belum tahu kita, tapi orang yang mati di dalam Tuhan, penjemputnya jelas, malaikat Tuhan. Sedangkan orang yang mati di luar Tuhan juga jelas, siapa yang jemput dia? Roh jahat. Kalau selama hidup dia masih dikuasai oleh roh jahat, hawa nafsu dosa, pikiran-pikiran dosa, maka iblis secara tidak sengaja tanpa dia sadari menguasai hidupnya. Roh-roh jahat menguasai hidupnya. Ada orang berkata, aku gak bisa lepas dari dosa ini, aku gak bisa lepas dari kebiasaan buruk ini. Berarti dia mengizinkan roh jahat menguasai hidupnya. Seorang yang telah diselamatkan, dia harus menjadi manusia baru. Pikirannya, cara hidupnya, perlahan-lahan dia semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jadi kalau orang sekian tahun, sekian puluh tahun jadi Kristen, tapi hidupnya tidak pernah lepas dari dosa. Dosa perzinahan kah, dosa mabuk kah, dosa hawa nafsu kah, semua hal-hal seperti itu, berarti dia ingin waktu mati, roh jahat menguasai dan membawa dia ke Hades. Karena Tuhan tahu miliknya, dan iblis juga menguasai manusia dari pikiran dan hatinya. Waktu dia mati, iblis akan berkata ini miliknya. Jadi mulai sekarang harusnya kita jadi orang yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Sebab Tuhan telah menebus kita. Kemudian orang mati ini langsung dibawa ke Hades. Gak ada tempat perhentian lain. Mati saat ini, menit ini juga roh jahat membawanya ke Hades. Di Hades itu bukan tempat transit seperti di bandara-bandara yang besar. Di bandara yang besar, atau di stasiun kereta api, stasiun terminal yang bagus, di situ seringkali ada fasilitas yang menarik yang bahkan tidak bayar. Ada kursi pijat gratis, ada tempat orang bisa beli makanan yang apa juga ada, ya kan? Ada wifi gratis seumpama begitu kan? Wah, sambil nunggu 1 jam, 2 jam, 5 jam, ada orang nunggu penerbangan sampai subuh. Tapi karena dirancang begitu rupa, orang tidak jadi bosan. Tapi di ruang yang di alam maut yang namanya Hades, di situ penderitaannya hebat. Kita baca kemarin Lukas pasal 16, setetes air pun dia tidak bisa dapatkan. Bayangkan, setetes air saja dia tidak bisa dapatkan. Kalau orang dulu berkata lebih baik masuk neraka, di situ banyak bintang film. Masuk neraka, di situ banyak orang-orang yang kita senangi berbuat dosa, kawan mabuk, kawan berdosa. Kalau waktu mati, kita masuk ke sana, gak ada siapa-siapa di situ. Setiap orang menderita, menanti untuk dibangkitkan
untuk menghadap tahta putih yang besar, kemudian akan dihakimi dan dilempar ke dalam lautan api. Di mana senangnya hidup di luar Tuhan? Bahaya. Hidup di luar Tuhan bahaya, mengerikan. Begitu mati tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga setelah dia menyelesaikan misinya, satu hari dia akan datang kembali, turun di awan-awan yang permai. Ini disebut kedatangan Tuhan kali yang kedua pada bagian yang pertama. Kisah Rasul pasal 1, waktu Tuhan naik ke sorga, yang baru kita peringati beberapa minggu lalu, malaikat itu berkata, 2 orang malaikat itu berkata kepada murid-murid Yesus, "Hai kamu orang Galilea, mengapa kamu melihat ke sorga?" Kepada Yesus yang naik, yang terangkat dengan awan yang menutupinya. Seperti dia naik, dia akan datang kembali. Jadi dia akan datang kembali dan kemudian menjemput gerejanya. Itu tidak ada yang tahu, sehingga Tuhan berkata pada peristiwa itu, jika ada 2 orang tidur di tempat tidur, berarti itu malam, maka yang satu terangkat, yang satu ditinggal. Kan celaka kalau Anda bangun, kemudian istrimu sudah diangkat Tuhan dan kau sendiri tinggal. Atau suamimu diangkat Tuhan dan kau tinggal. Kan celaka itu. Ya kan? Bisa gak bayangkan? Anda nyusul naik kereta, gak bisa. Naik pesawat gak bisa. Hari itu terjadi pemisahan yang sangat jelas. Kalau ada 2 orang bekerja, menggiling tepung-tepungan, itu pasti pagi hari. Yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Kalau ada 2 orang bekerja di ladang, itu juga pagi sampai siang. Yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Waktu Tuhan datang, di bumi bagian tertentu, itu malam hari. Karena sinar matahari tidak bersinar di sana. Tapi di bumi, bagian bumi yang tersorot sinar matahari, itu siang hari. Jadi waktu Tuhan datang, baik orang yang ada di belahan bumi utara, selatan, yang ada terlihat matahari sehingga kita berkata ini siang, atau di benua yang lain yang sama, seperti di Amerika kalau kita siang, sana malam, maka saat yang satu sama, Tuhan datang menjemput gerejanya. Entahkah kita sedang tidur, entahkah kita sedang bekerja, entahkah kita sedang bepergian. Tuhan tahu siapa miliknya. Jadi hiduplah bergaul dengan Tuhan. Supaya hidupmu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan pasti tahu siapa miliknya. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kemudian orang yang masih hidup akan diubahkan sekejap. Nah, kemudian ada tahta putih yang tahta pengadilan Kristus. Ada perjamuan kawin anak domba. Kalau ada angka 3,5, kemudian 3,5, ada beberapa pandangan yang diyakini orang, tapi saya tidak mau bahas itu. Tapi yang jelas sebelum masa 1000 tahun damai, Gereja Bethel Indonesia meyakini ada masa kesusahan, aniaya, dan seterusnya. Dan 1000 tahun damai ini kenapa damai? Karena iblis dibelenggu dalam jurang maut selama 1000 tahun. Jurang maut itu namanya Abu Sos. Lubangnya tidak ada dasarnya. Kemudian dia dibelenggu di sana. Jadi kalau orang berkata kapan dunia damai? Kalau Anda mau sebelum langit baru bumi baru, ada damai di bumi selama 1000 tahun saat Tuhan menghukum dan membelenggu si ular tua itu di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Karena dia dikurung, dia tidak bisa bekerja dengan leluasa, maka di bumi damai. Yesus memerintah sebagai raja. Dan kemudian kita melihat ada pengadilan tahta putih yang besar, ini khusus orang-orang yang di luar Tuhan. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, kita lihat gambar yang di bawahnya, ada pangkuan Abraham itu Firdaus dalam konteks Lukas 16, kemudian satu hari dia dibangkitkan, lihat garis panahnya, kemudian naik ke atas, itu pertemuan di udara, tapi ada garis putih yang panjang. Itu kuburan, alam maut, orang-orang yang mati di luar Kristus yang tidak dibangkitkan. Sampai nanti hari ada panah besar ke atas, itu berarti mereka dibangkitkan untuk diadili. Ya. Nah,
Orang yang mati di dalam Tuhan itu istimewanya begini. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 13. Ayat ini sering disampaikan di pekuburan, di pemakaman, hanya untuk mengingatkan orang-orang yang hidup di dalam Kristus dengan setia mengasihi Tuhan, melakukan kehendaknya. Waktu dia mati, hidupnya tidak selesai begitu saja, tapi Tuhan membawa dia dalam kehidupan yang tidak pernah terpikirkan, keindahan dan kebahagiaannya. Lalu saya mendengar suara dari sorga berkata, tulislah ini, mulai sekarang berbahagialah orang-orang yang mati selagi melayani Tuhan. Dalam terjemahan standar 1974 disebut orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi bukan mati di luar Tuhan, mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan diartikan orang yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya jadi pendeta, pemuji, pemusik. Melayani Tuhan berarti melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda pelajar, Anda hidup sebagai seorang pelajar yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda pedagang-pedagang yang menyenangkan hati Tuhan, berarti melalui dagangmu Anda melayani, menolong orang lain. Kalau Anda jadi ibu rumah tangga, Anda jadi ibu rumah tangga yang menyenangkan Tuhan dengan cara mengurus keluarga dengan baik, mendidik anak, dan seterusnya dan seterusnya. Pekerjaan kita adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan, apapun jenis pekerjaannya. Beberapa orang yang dipanggil secara khusus dalam pelayanan, tapi semua orang yang melakukan kehendak Allah dalam hidup dan pekerjaannya setiap hari adalah sebuah pengabdian pelayanan kepada Tuhan. Ketika kita hidup sebagai terang, bersaksi untuk Tuhan, maka kita membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kalau kita nolong orang dengan uang 1.000, 100.000, 100 juta, uangnya habis, cuma tinggal ingatan. Tapi kalau Anda mengenalkan Tuhan, juru selamat yang kekal, maka dia akan melewati satu masa yang tidak pernah habis-habisnya. Menolong orang bukan saja dengan uang, dengan bantuan kasih makan, tapi menjadi saksi bagi Tuhan. Itu melampaui semua kebaikan. Ya. Tapi bukan berarti satu dilakukan dan yang lain ditinggalkan. Kemudian kita mendengar kalimat dari ayat 13 juga berkata, benar, jawab Roh Allah. Mereka akan berhenti bekerja keras. Kalau di bumi orang bekerja keras, waktu mati dia beristirahat. Karena segala hasil pelayanan mereka selalu akan menyertai mereka. Nah, ada orang bilang begini, ya dia sudah mati, dia senang. Saudara, ini kalimat yang bisa membingungkan. Kalau orang ini mati di luar Tuhan, sesudah kita tahu dari firman Tuhan, apakah orang yang mati di luar Tuhan akan beristirahat dan senang-senang? Halo? Kan kadang-kadang orang berkata, ya orang ini, mungkin saudara, mungkin suami, mungkin orang tua, dia sudah mati, sekarang dia sudah senang. Kita sekarang sudah tahu kan? Kita sudah belajar 3 minggu. Benarkah kalimat ini? Kalimat ini tidak selalu benar. Mari kita uji. Yang mati ini siapa? Kalau orang mati ini di luar Kristus, apakah dia mati dan kemudian menikmati kesenangannya? Lukas 16 yang kita bahas 3 minggu berturut-turut ini. Apa orang itu mati dan dia senang? Enggak, dia dibawa ke Hades oleh roh jahat. Dibawa, suka atau tidak, dia langsung dilemparkan ke Hades. Dan 1 tetes air pun dia tidak bisa dapatkan. Apakah orang ini kalau sudah mati di kuburan, kita bilang ya sekarang dia sudah senang. Di dunia dia menderita sakit, susah, dianiaya, atau begini dan begitu. Sekarang dia sudah tenang dan senang. Benarkah? Enggak. Dia hidup di dalam Kristus atau tidak? Dia hidup didamaikan oleh darah Tuhan, menjadi anak yang ditebus atau tidak? Kalau dia hidup dalam dosa sampai mati, roh jahat menguasai dia, kematian adalah awal dari penderitaan yang panjang justru. Jadi jangan salah kaprah, jangan ngomong yang kita tidak tahu. Kita pikir setiap orang mati dia sudah bebas. Kita tahu orang mati di luar Kristus
seperti Lukas 16 cerita dan juga yang lain, orang itu masuk ke Hades dan dia menderita, menunggu sampai hari penghakiman besar. Tempat itu ditakuti oleh setan, tempat itu ditakuti oleh roh jahat. Jadi kenapa iblis memperbodoh orang sehingga berkata, kalau sudah mati gak usah takut apa-apa lagi. Enggak, dia justru menghadapi kehidupan yang sejati dan selamanya. Jadi kita harus siapkan diri kita sekarang. Hidup bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini lebih jelas lagi, bagian bawah saya potong. Dan kemudian saudara lihat, ini Firdaus, pangkuan Abraham. Kemudian dia dibangkitkan. Ya, dibangkitkan satu hari untuk mendapat tubuh kemuliaan. Nanti dia akan berdiri di tahta pengadilan Kristus. Dia akan mendapat upah dari semua yang dia kerjakan di bumi ini. Karena Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi kalau Anda menolong orang dengan tulus, bahkan secangkir air sejuk pun, upahmu tidak hilang. Saudara bisa bayangkan, Tuhan bilang, kalau engkau menolong orang ini bahkan dengan secangkir air sejuk pun upahmu enggak hilang. Di mana Tuhan membalasnya? Kalau Anda tidak mendapatkan imbalan di bumi, Tuhan membalasnya di tahta pengadilan Kristus. Kalau engkau menolong orang lain dengan tenagamu, pikiranmu, waktumu, hartamu, dan kau tidak mendapat imbalan balasan, di mana Tuhan akan menggantinya? Di tahta pengadilan Kristus. Tidak ada perbuatan baik dan benar di dalam Kristus yang sia-sia dan hilang dan lenyap. 1 Korintus 15 berkata, jerih payahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan tidak mau berhutang. Di sini Tuhan membayar semuanya. Jadi kalau Anda berbuat baik, berbuat benar, dengan tulus karena Anda murid Kristus, tidak perlu mengharap pujian dan tidak perlu sakit hati kalau orang tidak berterima kasih. Karena orang yang tulus berbuat baik, dia berkata, aku bisa melakukannya, aku senang. Lihat ibu, lihat orang tua. Kalau dia bisa membesarkan anaknya dengan susah payah, dia sudah senang. Dia tidak menuntut, nak kau ingat ya besok ya, yang kurang ajar ya, mama papa sudah payah sama kau. Walaupun itu kadang diucapkan, tetapi setiap orang tua akan berkorban untuk anaknya. Dan dia berkata, asal dia bisa hidup baik, lebih baik dari saya senang. Tinggal saudara mau balas enggak budi orang tua. Kan itu saja. Tapi orang tua yang baik tidak akan menuntut. Kau minum susu dari sejak umur 1 hari sampai berapa tahun. Berapa itu duitnya? Aku urus kau setiap malam, setiap hari sampai kau besar. Aku temani kau belajar. Mana balasanmu? Saudara, anak harus ingat kebaikan orang tua. Tapi orang tua tidak akan menuntut pengorbanan yang sudah dia berikan. Karena dia melakukannya dengan tulus hati. Ya. Jadi Tuhan akan membalas setiap kebaikan yang Anda tidak terima, yang Anda belum terima. Semua yang kita tabur akan kita tuai. Baik di bumi, terlebih di dalam kekekalan. Nah, yang garis putih panah bawah sampai naik ke atas itu tempat alam maut orang-orang mati di luar Kristus. Tersimpan berabad-abad, beribu tahun. Mereka seperti tinggal di sebuah tempat transit sebelum dihukum dalam kekekalan. Saudara bisa bayangkan, kalau orang nunggu penerbangan, nunggu lanjutan kereta api atau bis, atau kapal laut sehari, 2 hari, 3 hari, pasti saudara bosan. Ya kan? Siapa yang pernah nunggu sambungan transportasi darat, laut, udara? 1 jam, 5 jam, 10 jam, 10 hari, 1 tahun. Anda bosan enggak? Bosan. Ya kan? Orang ini ada dalam penderitaan seperti sebuah tempat transit. Tidak ada kesenangan di sana. Yang ada adalah penyesalan. Yang ada adalah kertak gigi. Yang ada adalah penderitaan yang panjang. 100 tahun, 1000 tahun, ini belum kekal saudara. Sampai pada waktunya setelah peristiwa di atas terjadi. Ada perjamuan kawin anak domba. Kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian baru mereka dibangkitkan. Di ujung dari 1000 tahun damai.
dibangkitkan cuma untuk berdiri di hadapan Allah, supaya dibuka semua kitab semua kitab-kitab, dan kemudian orang dihakimi menurut catatan yang ada di hadapan Tuhan. Semua dosa dan pelanggaran yang tidak dihukum di bumi akan mendapat ganjaran di sana. Semua dosa yang tidak dibereskan di dalam darah Yesus akan dipertanggungjawabkan di tahta putih yang besar. Jadi kalau orang di dalam Kristus itu seharusnya bersuka cita. Sebab Yesus mati supaya kita tidak masuk ke tempat yang mengerikan ini. Yesus mati membayar dosa kita, supaya kita tidak harus berdiri di hadapan tahta putih yang besar untuk dihakimi. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Jadi Yesus mati bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin kita bisa mengabaikannya? Orang-orang ini mendengar vonis dan kemudian dilemparkan ke dalam lautan api yang tak padam-padam. Hades itu tempat transit sudah menderita, dihakimi, kemudian dia dilemparkan ke dalam Gehenna, di dalam lautan api yang tidak pernah padam. Berapa lama? Selamanya. Sehingga ada orang berkata, enggak ada neraka itu. Karena manusia tidak mau mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Kalau Tuhan itu hanya adil, dia akan menuntut orang berdosa masuk neraka. Tapi Tuhan itu juga penuh kasih. Dia menyediakan pengampunan. Bahkan dia sendiri rela datang dalam dunia mati dan menderita kehinaan di kayu salib, menanggung kutuk kita supaya kita diselamatkan dari kematian kekal ini. Jadi salahkah Tuhan ketika dosa harus diganjar dengan penghukuman setelah dia memberikan jalan pengampunan? Kalau Tuhan cuma adil berarti dosa dihukum. Gimana minta ampun? Gak ada jalan. Dosa dihukum, dosa dihukum. Wah, kita bisa berkata, Tuhan adil tapi gak penuh kasih. Tapi Tuhan adil menghukum dosa, tapi dia mengampuni orang berdosa yang mau bertobat. Bukankah itu keajaiban anugerah yang luar biasa? Seorang Kristen harus bersuka cita di dalam Tuhan, sebab dia telah dimerdekakan dari kematian kekal. Waktu dia percaya, Injil Yohanes pasal 5 berkata Tuhan memindahkan dia dari dalam kerajaan gelap ke dalam kerajaan anaknya. Kolose juga berkata kita dipindahkan oleh Tuhan dari jalur kematian, dipindahkan kita kepada kerajaannya. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam hubungan persekutuan dengan Tuhan, jangan mau keluar lagi meninggalkan Tuhan. Apapun alasannya, entahkah karena uang, entahkah karena pacar, entahkah karena jabatan, entahkah karena ancaman apapun juga, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Karena itulah tempat yang terbaik dalam hidup seorang manusia. Di bumi sampai dalam kekekalan. Yang paham katakan amin, saudara. Anda mau cari apa lagi? Di sini uang tidak berarti. Harta benda tidak berarti. Relasi dengan orang hebat tidak ada artinya. Karena orang diadili di hadapan Tuhan. Dan dihakimi. Hanya Tuhan penyelamat penebusmu yang menolong engkau. Tapi bukan di sini lagi. Ini sudah tinggal menerima ganjarannya saja. Kalau orang mau hidup benar, waktu dia hidup sekarang. Bukan waktu sudah mati. Saudara bayangkan dari segala suku, bahasa, kaum dan bangsa akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan sesudah pengadilan itu kemudian Tuhan melemparkan maut yang menakutkan itu. Hades, kerajaan maut itu ke dalam api. Jadi tidak ada lagi penghukuman. Sehingga Hosea berkata, Tuhan akan menyingkirkan semua, membuang semua. Dan kemudian Rasul Paulus mengutipnya dalam 1 Korintus 15. Sengat dosa, musuh yang terakhir sudah dikalahkan. Sehingga kita berkata, hai maut di mana sengatmu? Kita bisa berkata, waktu Yesus mati di kayu salib, dia mengalahkan dosa, mengalahkan iblis,
mengalahkan maut, sehingga kita di dalam Kristus bisa menerima kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis. Saudara berdiri di tahta putih yang besar. Bagi orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, itu mengerikan. Bisa bayangkan bagaimana orang berdiri di tahta pengadilan, tahta putih yang besar. Manusia nggak bisa lepas dari apa yang dia buat. Hanya darah Yesus yang bisa menguduskan kita. Itu sebabnya selama kita hidup, tinggallah di dalam Kristus. Jangan hidup lagi dalam cara hidup yang lama, memberi jalan bagi iblis untuk menguasai hidup kita. Hades tidak lagi menjadi teror, sengatnya sudah dicabut karena orang kudus sudah dipindahkan Tuhan dalam sorga. Tidak ada lagi ketakutan akan kematian, karena kematian sudah dibuang Tuhan di lautan api yang tak padam itu. Jadi di situ dilemparkan si iblis penyesat, roh-roh jahat, dan semua orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Bahkan maut dan kerajaan maut pun dibuang ke sana. Maka sesuatu yang baru dimulai oleh Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi Alkitab dengan jelas telah menunjukkan hal-hal yang akan terjadi di depan kita. Walaupun kita tidak tahu kapan, tapi peristiwanya sudah jelas. Alkitab mencatatnya. Termasuk juga kebangkitan orang benar waktu Tuhan datang kali yang kedua pada bagian yang pertama. Pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Entahkah dia sudah mati 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, dia lebih dulu dapat tubuh kemuliaan. Yang masih hidup, kalau kita masih ada, yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Jadi ini ada satu nyanyian lama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Tuhan akan turun dan menjemput orang percaya miliknya. Kenapa harus ganti tubuh? Karena kita tinggal dalam tubuh alami. Awalnya dari debu tanah. Satu hari kita juga akan mati tubuhnya. Tapi waktu tubuh ini mati, Tuhan akan ganti dengan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 membeda-bedakan tubuh kemuliaan dan tubuh alami. Tubuh alami fana, tubuh rohani itu kekal. Tubuh alami dari debu tanah, tubuh rohani datang dari sorga. Jadi Tuhan akan memberikan kita tubuh kemuliaan. Kenapa waktu terakhir? Inilah yang disebut penebusan sepenuhnya yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Jadi ada 3 tahapan orang Kristen. Tahapan yang pertama waktu orang menjadi percaya kepada Yesus, dia dibenarkan. Dosanya diampuni. Kemudian dia hidup dalam proses penyucian. Sehari demi sehari dia diubah, dibaharui Tuhan. Itu tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga setelah dia mati, Tuhan mempermuliakan dia dengan memberikan tubuh kemuliaan. Jadi bertekunlah sampai akhir. Jangan mundur, jangan berhenti dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Jangan karena harta benda, jangan karena pekerjaan, jangan karena rumah tangga Anda meninggalkan Tuhan. Anda kehilangan hal yang paling baik yang Anda tidak akan pernah dapat lagi di luar Kristus. Kalau Anda hilang barang di bumi, apa sih yang paling berharga? Harta benda. Kalau ada orang punya rumah, bangun, di situ semua hartanya dipakai, tabungannya habis untuk bangun rumah, kemudian gempa dan habis. Ya kan, saya kemarin cerita, ada kawan sekolah cerita, dia tinggal di Bengkulu Utara. 3 kali kena gempa. Gempa pertama dia masih bisa bangun. Gempa kedua hancur lagi. Gempa ketiga dia bilang kami miskin, gak punya apa-apa lagi. Tabungan puluhan tahun habis. Karena gempa meluluh lantakkan semua hartanya.
Saudara, orang bisa kehilangan harta karena bencana alam. Tapi kalau masih hidup orang berkata, syukurlah untung masih hidup. Betul nggak? Ya kan? Halo? Gitu nggak? Miskin, tapi masih hidup, jadilah. Itu yang terakhir mungkin, yang penting masih hidup lah. Aku nggak mati ketimpa, kepalaku nggak kejepit, kakiku nggak putus. Kami cuma habis harta benda saja, puluhan tahun kerja habis. Miskin lagi, mulai lagi dari nol, padahal sudah tua seumpama. Bisa terjadi, bisa. Tapi kalau orang kehilangan keselamatan yang kekal, Anda tidak bisa menukarnya lagi. Karena itu satu kali saja dalam hidup diberikan Tuhan kesempatan. Anda mau cari apa? Di luar Tuhan, gak ada. Keselamatan yang mahal itu diberikannya dengan cuma-cuma bagi kita. 1 Korintus 15:49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alami, demikian pula kita akan memakai rupa, maksudnya tubuh yang sorgawi. Jadi Tuhan akan ganti kita dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang sekarang ini sesehat apapun pasti mati. Jangan bangga dengan tubuh ini kalau cantik, ganteng dan Anda lupa Tuhan. Satu hari Anda akan peot, tua, ompong dan kemudian mati. Ya kan? Ada orang gagah betul, dia gak takut Tuhan, gak takut siapa-siapa. Karena dia rasa dia bisa. Tapi satu hari terhadap maut dia akan kalah. Dia akan mati. Kenapa tidak memelihara hubungan dengan Tuhan? Mulai dari hidup, dari masa muda kita. Jadi sesudah kita belajar ini kita punya sebuah dasar yang benar. Ada beberapa pandangan yang keliru tentang hidup setelah kematian. Sesudah kita tahu bahwa orang mati rohnya di luar Tuhan langsung dibawa roh jahat ke Hades. Jadi dia enggak gentayangan. Enggak ada itu yang gentayangan. Hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 enggak ada gentayangan. Jadi kalau kita bikin kebaktian penghiburan sesudah orang mati, hari ketiga kah, hari ketujuh kah, hari ke-21 kah, bukan untuk roh orang mati itu, tetapi untuk keluarga yang berduka cita karena ditinggal oleh orang mati. Mungkin itu orang tuanya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, dan kita menghibur mereka dengan ibadah. Jadi tidak ada hubungan dengan keselamatan orang mati itu. Siapa yang urus dia? Dia sendiri waktu hidup. Doa kita bahkan Tuhan tidak intervensi di sini. Kalau dia hidup dalam dosa, dia mati, roh jahat yang ambil dia. Kalau dia hidup dalam kebenaran, waktu dia mati, malaikat menjemput dia. Sesimpel itu saja. Bapak, Ibu paham? Anggukkan kepalanya, saudara. Sangat simpel. Kalau Anda hidup dalam Kristus, malaikat akan jemput engkau ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kalau orang di luar Kristus, dia mati, roh jahat yang bawa dia. Kita mau bikin apa? Sembayang, arwahnya didoain, gak ada guna. Karena kita tidak bisa memutus atau menghentikan proses ini. Karena kita baca dalam Lukas 16, begitu dia mati kemudian dia ada di Hades. Gak ada jeda, gak ada waktu berhenti. Maka kita dapat menolak 4 pandangan keliru yang biasa dipercayai masyarakat dalam hubungan dengan hidup di balik kematian. Pertama, yang orang biasa tahu, ada reinkarnasi, menitis kembali. Reinkarnasi mengajarkan bahwa roh seorang yang mati masih bisa menitis lagi ke bumi, hidup lagi. Kalau karmanya, perbuatannya baik, dia akan jadi manusia yang derajatnya lebih tinggi. Tapi kalau karmanya jahat, dia akan menitis kembali menjadi manusia yang kedudukannya lebih rendah, bahkan bisa jadi dia jadi hewan. Jadi, daur ulang terus, putar terus sampai dia sempurna. Sampai berapa kali nggak tahu. Tak ada kepastian. Bahwa kepastian keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena dia mati bagi kita dan kita selamat bukan karena kita baik, kita layak. Tapi karena Tuhan sudah bayari hutang kita.
Kita ini seperti orang berhutang, yang hutangnya sangat banyak. Kalau kita mau cicil gak selesai-selesai. Tuhan datang dan dia serahkan nyawanya. Lunas hutang kita. Asal kita mau percaya kepadanya. Kurang apa lagi saudara? Jadi kepercayaan ini adalah kepercayaan yang memicu banyak orang bunuh diri. Sebab berpikir kalau dia mati sekarang, dia bisa hidup lagi yang akan datang. Kalau dia pacaran dan gak bisa menikah, dia bilang nanti di kehidupan yang akan datang kita akan menikah ya. Yang sekarang aja gak pasti apalagi yang akan datang. Jadi bisa bayangkan, ya kan? Tuhan dalam Lukas 16 tidak memberikan sedikit pun kemungkinan manusia bisa menitis ulang. Alkitab berkata manusia hidup satu kali dan kemudian mati dan kemudian dihakimi. Jelas sekali. Baca ayatnya di mana? Salah satunya Ibrani 9 ayat 27. Yang kedua, purgatorio. Ini diyakini sebagai tempat pencucian. Waktu orang mati kalau masih dosa, masih banyak kejahatan, kesalahan, dia masuk dulu ke api pencucian. Nanti sudah diproses di situ sekian lama, baru kemudian dibawa masuk ke sorga. Jadi berarti di sini adalah tempat penghukuman sementara, tempat orang kemudian sadar dan bertobat, kemudian kalau dia sudah sungguh-sungguh dia baru pindah masuk ke sorga. Tapi Lukas 16 tidak menceritakan sedikit pun, begitu orang yang dalam Lukas 16 itu yang hidup di luar Tuhan itu mati, roh jahat bawa dia ke Hades. Lazarus mati langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Apa Lazarus itu sangat rohani? Apa Lazarus itu pelayan Tuhan yang hebat? Tapi sebagai orang Yahudi dia punya iman menerima Mesias. Kalau Lazarus pasti belum sempurna. Abraham yang di pangkuan, yang tempat pangkuan yang di Firdaus itu pun bukan seorang pria yang sempurna. Bapak Ibu kenal Abraham? Tahu Abraham? Yang punya anak namanya Ishak, yang punya cucu namanya Yakub, bukan Abraham yang lain, Abraham dalam Alkitab. Apakah dia seorang pria yang sempurna? Tidak. Tapi dia mengasihi Tuhan dan taat melakukan kehendak Tuhan. Meskipun dia tidak sempurna. Ya. Jadi saudara lihat purgatorio itu tidak ada dasar dalam Alkitab. Itu cuma pikiran manusia yang memantas-mantaskan saja. Yang ketiga, spiritisme. Ini sebuah ajaran yang mengatakan bahwa orang mati itu bisa dipanggil lagi di bumi. Jadi kapan kita mau panggil, dia datang. Wah, masih ingat kita baca Lukas 16? Orang kaya yang mati masuk ke Hades itu berkata, Bapak Abraham, suruh Lazarus datang ke sini, tetesin langit-langit lidah saya dengan setetes air, karena aku menderita. Abraham bilang, kami gak bisa pergi tempat kau nak, ada jurang yang besar dan dalam, kau juga gak bisa ke tempat kami. Kemudian dia bilang, kalau begitu suruhlah orang dari sana datang ke rumahku, karena di rumahku masih ada 5 orang hidupnya sama seperti saya. Jangan sampai dia mati masuk ke sini karena tidak diperingati. Abraham bilang gak bisa. Jadi sebetulnya roh orang mati tidak bisa dipanggil, tidak bisa datang. Entahkah jai langkung, taipak, cotang. Siapa yang datang yang menyerupai orang mati? Roh jahat. Ya, dia bisa nyamar nenekmu, kakekmu, engkongmu, orang yang mati. Suaranya, tingkah lakunya, iblis bisa menyamar. Roh jahat bisa menyamar. Jadi kalau Anda panggil roh jahat, Anda panggil orang yang sudah mati, yang datang roh jahat sebetulnya. Ya. Jadi jangan tertipu. Roh orang mati sudah terkurung di Hades, roh orang mati sudah ada di Firdaus. Dia gak bisa pergi kemana-mana. Hari pertama mati, dia langsung dibawa. Jadi kalau ada orang sembahyang, kita sembahyang 7 hari untuk roh orang mati. Cari dasar Alkitabnya, enggak ada. Kalau kita melakukan sesuatu harus ada dasar Alkitabnya. Kalau cuma reka-reka saja, enggak ada gunanya. Wah, kita sembahyang 40 hari untuk apa? Untuk roh orang mati? Enggak. Kita sembahyang hari ke-40 untuk kembali mengingat keluarga yang berduka cita. Kuatkan hatimu. Istrimu, orang tuamu yang di dalam Tuhan sudah ada tempat di dalam kerajaan Allah. Tinggal kau saja hidupmu benar di hadapan Tuhan. Intinya kan cuma begitu. Bukan berdoa supaya orang yang sudah mati ini hidupnya jadi lebih baik.
Gak bisa. Yang keempat, ajaran yang salah ini ada hidup yang diberikan kesempatan yang kedua. Di dunia orang mati di Hades masih ada sebuah kesempatan untuk bertobat. Tapi Tuhan berkata enggak ada. Orang mau masuk neraka atau ke sorga, keputusannya itu waktu masih hidup di bumi. Kalau sudah mati, enggak bisa lagi apa-apa. Seorang mau tolong baca Ibrani 9 ayat 27 di belakang bisa? Yang agak keras suaranya, Ibrani 9 ayat 27 dan kita semua juga membukanya dan menyimaknya. Yang keras suaranya, buka itunya, buka. Ya, saya ulangi lagi. Ibrani 9 ayat 27, sebelah sini ada yang mau bacanya supaya jelas kedengaran. Ada yang lebih keras lagi supaya kita tahu. Ya nggak apa-apa, silakan. Semua orang baca juga nggak apa-apa. Atau kita baca sama-sama yuk. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Oh ya sudah, dikasih screen di depan. Satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Mana ada kesempatan yang kedua? Gak ada. Jadi kalau mau hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan, buat keputusan waktu masih hidup. Kalau mau mengasihi Tuhan, kalau mendekat dengan Tuhan, mendekatlah sekarang. Makanya Tuhan cuma berikan perintah 2 saja. Alkitab kita itu tebal, 66 buku, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 33.000 ayat. Mana hafal? Pendeta juga gak ada yang hafal. Tapi kalau 33.000 ayat itu dikompres jadi lebih sedikit lagi, dia bisa berbunyi 10, dia bisa berbunyi 2. Kalau dia berbunyi 2, Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wah, 2 ini hukum utama. 33.000 ayat dikompres, cuma cerita tentang perintah mengasihi Tuhan dan perintah mengasihi sesama. 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan ke Israel, 4-nya untuk Tuhan, 6-nya untuk manusia. Sesederhana itu. Jadi kalau kita berkata, kapan kita mau mengasihi Tuhan? Waktu hidup. Sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Meskipun tidak mudah. Karenanya Yesaya memberikan pesan yang keras. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseru kepada Tuhan selama ia masih dekat. Jadi ada waktunya Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Waktu kita mati kita tidak bisa lagi berteriak minta tolong. Sebab teriak kita tidak berguna lagi. Kalau mau berdoa, cari Tuhan sekarang waktu masih hidup. Kalau sudah mati, panggil pendeta, 10 pendeta, 100 pendeta. Gak ada gunanya. Karena manusia hidup, dia harus hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saya mau mengajak kita melihat ayat terakhir ini dalam surat Petrus. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau dikaitkan dengan senjata manusia, senjata nuklir, mungkin pemusnahnya semakin senjata nuklir bisa jadi. Tapi pakai apapun juga, satu hari langit dan bumi akan lenyap, entah karena perang ataupun karena memang Tuhan yang melakukannya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, maksudnya langit bumi akan lenyap, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kenapa? Karena Tuhan itu tinggal di sorga dalam kesuciannya,
Kalau kita mau berkumpul dengan Tuhan, hidup kita harus suci. Paham Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita hidup dalam dosa mau tinggal dengan Tuhan? Tuhan bilang, aku sudah memberikan pengampunan supaya engkau hidup dalam kesucian. Aku sudah memberikan firman-Ku, aku sudah mengutus roh-Ku supaya engkau hidup dalam kesucian. Kalau kau enggak mau, kau enggak boleh tinggal bersamaku. Bahasa sederhananya begitu. Paham Bapak Ibu ya? Makanya Rasul Petrus berkata, kalau langit dan bumi tempat tinggal kita ini akan lenyap, kita cuma punya tempat tinggal satu di rumah Bapa. Tapi kalau kita tidak mau hidup suci, enggak mungkin kita bersama Tuhan di sana. Kalau orang masuk ke rumah orang lain budayanya dengan saudara, saudara harus menyesuaikan diri. Coba kalau pendatang tinggal dalam sebuah komunitas, orang sini gaya hidupnya begini, cara makannya, cara dia menyapa orang, cara dia hidup sehari-hari, Anda harus menyesuaikan diri, betul? Ada pepatah orang berkata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dia menyesuaikan diri. Kalau dia hidup di tengah komunitas yang hidupnya saleh, kemudian hidupnya rusak, pasti dia diusir orang. Masuk ke sebuah komunitas, orang situ nggak ada yang berjudi, nggak ada yang mabuk, nggak ada yang main perempuan, nggak ada yang narkoba. Saudara bisa diusir loh. Kau cari tempat lain aja, jangan kotori tempat kami. Pernah dengar yang begitu? Oh saya bayar. Enggak, kau cari aja tempat lain, kau jangan tinggal di sini. Nanti rusaklah anak-anak kami, rusaklah istri, rusaklah para anak-anak muda kami. Kau cari tempat lain saja kalau kau mau hidup seperti itu. Loh, di dunia aja orang bisa mengusir loh. Negara itu bisa mengusir satu orang, siapapun dia kalau negara itu nggak suka. Ya kan? Dulu ada orang yang masuk nggak boleh, keluar. Kau ini bikin ribut. Nah, apa sudah mentang-mentang bayar, sudah punya visa, apa itu pasti diterima masuk? Nggak bisa, disuruh pulang. Bisa dideportasi, bisa kena persona non grata, dipulangin. Lalu negara menangkal, nggak boleh masuk, orang punya nama begini nggak boleh. Kalau surga menolak orang masuk ke tempat dia, Bapak Ibu bisa paham. Orang yang tidak mau hidup dalam kesucian dan kebenaran, bergaul dengan Tuhan, mana bisa dia datang dan tinggal dengan Tuhan. Jadi Petrus mengingatkan, mari kita hidup dalam kesucian selama kita hidup di bumi ini. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Mari kita berdiri dan kita baca ayat ini. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kalau di bumi tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan, tetaplah hidup dalam kebenaran dan keadilan meskipun orang lain tidak menghargainya. Hiduplah dengan benar, jujur meskipun banyak orang tidak jujur. Jangan ikut-ikut orang berdosa. Tapi satu hari kita akan dibawa Tuhan ke langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana hanya ada kebenaran. Karena iblis telah dilemparkan ke dalam lautan api yang tak padam-padam. Mari saudara, kita harus memelihara pengharapan ini dengan hidup setiap hari, mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Kalau orang kehilangan kesempatan dalam hidupnya, dia nggak bisa dapatkan dalam dunia ini. Pengampunan hanya ada di dalam Kristus. Penyucian hidup hanya ada di dalam persekutuan dengan Dia. Orang gak bisa dapatkan itu di luar Tuhan. Kenapa Anda tidak mau hidup dekat dengan Tuhan sejak sekarang? Mari kita buka hati kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah hati kita, pikiran kita terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena kita sedang dididik, dipersiapkan untuk hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan kekalnya. Kita seperti seorang musafir, pengembara, mengembara di bumi 90 tahun, 100 tahun. Kemudian Tuhan panggil kita untuk pulang ke rumahnya. Karenanya kita tidak boleh melenceng.
tidak boleh bengkok. Kita harus berjalan bersama Tuhan tiap-tiap hari. Dia akan memberikan kita kekuatan, meneguhkan hati kita untuk mengasihi Dia lebih dari semua. Selama kita hidup, kita bisa jadi berkat dengan tangan kita, mulut kita, perbuatan kita, dengan harta benda kita, dengan kepintaran kita, dengan talenta kita. Saya mengajak Bapak Ibu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Menggunakan bahasamu sendiri, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Condongkan hati kami untuk terus mengasihi Tuhan. Lembutkan hati kami dari segala yang jahat, sehingga kami menerima ajaran Tuhan, didikan Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu. Kami tahu kami lemah, tapi Tuhan memberikan kami kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus. Karenanya kuatkan hati kami masing-masing, baik orang muda, baik orang dewasa, bahkan yang lanjut usia. Sepanjang hari-hari hidup kami di bumi, kami mau mengasihi Tuhan lebih dari semua. Emas, perak, harta benda, jabatan, relasi, satu hari menjadi tidak berarti apa-apa, kecuali Tuhan yang tinggal di dalam kami dan kami yang tinggal di dalam Engkau. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Dan orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap ada di hadapan-Mu. Bapa, tolonglah kami, sadarkan kami, ingatkan kami senantiasa. Engkau mengutus kami di dalam hidup sebagai terang yang bercahaya dalam kegelapan. Ubah dan baharui kami, tingkah laku kami, tutur kata kami, tujuan dan gaya hidup kami, supaya kami bisa jadi berkat buat orang lain, orang-orang di sekitar kami. Tubuh, jiwa, roh kami ini kami persembahkan kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau seumur hidup kami, selama kami masih hidup di bumi ini. Terima kasih banyak Bapa. Kau dengar doa kami satu persatu. Kau tolong kami ya Tuhan, karena Engkau ingin kami semua bersama dengan Engkau di dalam kekekalan, sejak sekarang di bumi ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu,
jadikanku hamba berkenan kepadamu. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Bapa, ini doa kami, mengabdikan hidup kami selama kami ada di bumi ini. Pakailah kami menjadi berkat, menjadi terang yang bercahaya. Condongkan hati kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Berkat Tuhan atas setiap kami, semua yang berbakti kepada Tuhan di sore ini, semua pelayan Tuhan, pemuji, pemusik, multimedia, biarlah semuanya mendatangkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kasih kami, biarlah itu juga menyukakan hati Tuhan. Utus kami di tengah kehidupan sehari-hari untuk membawa terang Tuhan, berita keselamatan bagi jiwa-jiwa yang memerlukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, sekarang sampai Tuhan membawa kita ke rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, di langit yang baru, dan bumi yang baru selamanya bersama Tuhan. Haleluya. Amin.